Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang sejuk ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian di Masjid Nurus Sa'adah. Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu, seharusnya panitia menyiapkan door prize. Apa artinya Nurus Sa'adah? Yang punya masjid dulu yang jawab. Nurus Sa'adah itu artinya apa? Betul. Alhamdulillah. Cahaya kebahagiaan. Kenapa? Cahaya kebahagiaan. Semoga yang hadir di sini semuanya mendapatkan cahaya kebahagiaan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, semangat? Semangat? Alhamdulillah. Itulah salah satu buah di antara sekian banyak buah sholat subuh. Jadi sholat subuh itu buahnya banyak banget. Sampai seorang ulama atau seorang penulis menulis buku khusus hanya untuk bahas masalah apa? Sholat subuh. Kalau kita habisin buku ini pagi ini, kayaknya kita sampai jam berapa nanti? Makanya kita ringkas saja. Ya, kita ringkas. Kita akan bawakan 6. Cukup 6? Cukup? Kurang? 6 aja dulu. Ya. Yang pertama tadi semangat. Yang pertama adalah semangat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad. Setiap kalian tidur, setan itu akan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Setiap apa? Tidur. Jadi setiap jenengan tidur, setan itu bikin berapa ikatan? 3. Seret siji, ya. Seret loro, terus seret telu. Setiap kita tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kita. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika laylun tawilun farqud. Dan di masing-masing ikatan itu setan mengikat sekencang-kencangnya. Jadi orang kurun jiret tok, jiret karo tarik kencang. Dan setiap akan bangun, setan akan berkata, malam masih panjang. Mulane harap tangi jam 3, aduh esih jam 3, engko jam 3:30. Bareng jam 3:30 pelajaran esih sejam maning, engko bae jam 4. Begitu jam 4 harap tangi lah 5 menit maning, ya. Begitu sudah azan subuh, dia biasanya jarak antara azan karo qomat mandan suwe. Engko bae ngenteni qomat. Bareng qomat, ki rakaat pertama biasanya imamnya macane dawa gitu. Engko bae ngenteni.
alaika lailun tawilun farkud. Kata setan, malam masih panjang, ayo tidur lagi. Lah terus untuk mencopot 3 ikatan itu bagaimana Ustaz? Fa in istaiqadha fa dzakarallahan hallat 'uqdah. Kalau waktunya bangun, dia segera bangun dan berdoa. Napa tungane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampun apa? Sampun? Wau ndonga mboten. Alhamdulillah nopo? Alhamdulillah apa ora? Alhamdulillah Ustaz kawit miyen kawit SD apal Ustaz. Gampang. Saking gampangnya ora dipraktekkan. Penting. Fa in istaiqadha wa dzakarallahan hallat 'uqdah. Seandainya dia segera bangun dan berdoa, maka 1 ikatan lepas. Berarti ya si pira? Masih 2. Terus yang 2 itu bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan, fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Begitu bangun baca doa, langsung berwudu. Ora tangi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus ndonga maning, bismika Allahumma amutu ahya. Ora. Emang butuh perjuangan ya. Bisa subuhan itu butuh apa? Perjuangan. Setelah dia bangun, dia baca doa, fa in tawaddaa. Seandainya dia segera berwudu, orang ngenteni engko-engko. Ya. Tapi bukan berarti begitu mak jegret langsung melaku. Waktu tiba. Ya. Tidak apa-apa lah duduk sebentar untuk mengembalikan apa? Kesadaran. Biasanya orang bangun tidur kan urung apa? Loadingnya itu urung rampung. Ya. Si loading muter gitu. Maka kalau dia setelah berdoa kemudian dia berwudu, in halat 'uqdah, maka tali yang kedua lepas. Tinggal berapa? 1. Yang ketiga ini kata Nabi SAW, fa in shalla. Napa shalla? Salat. Orang baru wudu terus turu maning. Seandainya setelah dia bangun, zikir, baca doa, wudu, yang terakhir salat, maka tali yang ketiga akan lepas. Dan apabila 3 tali ini lepas, apa kata Nabi? Asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Makanya tadi pertanyaan saya yang pertama apa? Semangat, semangat. Thayyiban nafs, hatinya bersih, jembar hatinya, penak. Ya. Menghadapi hidup ini dengan optimisme. Ini bagi yang menjalankan 3 amalan tadi. Lah yang tidak bagaimana? Dengarkan apa kata Nabi SAW. Wa illa, kalau tidak, krungu azan tetep bae turu, malah tambah selimutnya di rapetaken. Tadi malam kan hujan ya, hujan, nggak tahu nih sampai jam berapa tadi malam. Saya pikir mau sampai subuh hujan itu, karena hujan terus. Masya Allah. Semakin berat untuk apa? Untuk melepas selimut. Kalau ada orang tidak mengikuti aturan Nabi SAW tadi, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Hari itu dia akan menghadapi harinya dengan rasa malas
dan hati yang kotor. Ya, mulane gawane jengkel bae. Nembe tangi wis kesu-kesu karo bojone. Ya. Berangkat ke kantor, sampai ke kantor ribut sama temannya. Neng dalan arep nabrak kucing. Kemudian nanti di lampu merah misuh-misuh. Isinya kotor karena mengawali harinya bukan dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya nggak bisa bayangkan kalau seminggu ora subuhan, gue taline pira gue. Seminggu ora subuhan. Teluping pitu selikur gue, kaboten gue. Mulane nek ngaji gue teklak tekluk. Ya. Apa maning sing sebulan? Apa maning sing setahun? Salat kok setahun kurping pindho. Wonten niku? Wonten? Kados teng mriki boten wonten. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Semangat. Yang kedua, di antara janji yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang salat subuh berjamaah akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ditanggung. Ditanggung apa nek? Ditanggung apa nek? Kabehan. Subhanallah. Ditanggung rizkine, ditanggung urusannya lancar, ditanggung masalah yang dia hadapi di rumah, di kantor, di jalan, ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nanggung siapa? Allah. Kalau kita ditanggung hidup kita sama orang kaya saja sudah seneng. Oke mas, jenengan rasa kerja, wis tak tanggung uripmu. Saben bulan tak biayai 5 juta. Seneng? Seneng? Seneng. Padahal yang nanggung kita orang kaya. Orang kaya. Berarti kan walaupun kaya dia orang. Sugih siapa? Orang atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanggung Allah. Kalau kita ditanggung sama manusia saja bisa happy, apalagi yang nanggung Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditanggung sama Allah kok kita masih ragu, kue ngeten. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di bawah tanggungannya Allah. Tanggungannya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menanggung hidupnya. Wah, nek iku yang esuk bar subuhan yang tak turu bae. Kan mesti tanggung Allah, mangsane udan duit ya. Udan duit nggih mboten, tetap harus napa? Tetap harus usaha. Ya. Tetap harus usaha. Nanti ketika kita berusaha, usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kadang-kadang kita Masya Allah usaha kadang maju, kadang apa? Mundur. Kadang munggah, kadang mudun. Kadang sedina oleh 1.000, kadang ora oleh. Ya. Semuanya ditanggung oleh Allah asalkan kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa ini? Kedua. Yang pertama semangat. Yang kedua ditanggung sama Allah. Yang ketiga, orang yang sholat subuh berjamaah dia akan mendapatkan pahala
Sholat tahajud semalam suntuk. Kenapa? Sholat tahajud semalam suntuk. Nun sewu ya, yang tadi malam tahajud nggak usah angkat tangan. Bok riak ya, bok riak. Pertanyaan saya, siapa di antara jenengan yang pernah tahajud semalam suntuk? Semalam suntuknya maksudnya apa? Berisya, sholat, nanti apa? Subuh. Angkat tangan jajan. Si ngomong biar orang angkat tangan. Sholat malam semalam suntuk, bayangkan jenengan. Berisya, sholat. Bubarnya kapan? Subuh. Kan nggak ada di antara kita yang kuat, toh? Tapi tanpa kita melakukan, kita bisa dapat pahalanya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amalannya ora dilakoni, tapi pahalanya oleh. Bagaimana Ustaz caranya? Dengarkan hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia ini bangun setengah malam. Setengah malam berarti nanti jam berapa? Jam 12? Apa ya? Ya kira-kira lah. Kira-kira. Ada di antara jenengan yang setengah malam bangun malam? Kayaknya belum. Pol-pole terawih 11 rakaat. Itu pun golet sing masjidnya apa? Cepet. Makanya malam pertama bulan Ramadan itu malam penentuan. Malam apa? Penentuan. Malam survei. Ya. Mana di antara masjid sing bubare paling cepat, ya, ngesuk rame, dan mana masjid sing bubare paling suwe ngesuk sepi. Kita mriki kados niku mboten masjidnya kursi ya. Barang siapa yang sholat apa tadi? Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud setengah malam. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Wa man shalla subha fi jamaah." Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat malam semalam suntuk. Isya jamaah tadi separuh. Ya, alhamdulillah mending daripada orang. Ya, separuh masjid. Berarti sisanya kurs apa? Subuh berjamaah. Alhamdulillah Ustaz bisa oleh sewengi. Nah, sing sholat isya nyong malah oleh sewengi setengah Ustaz. Berarti wis over pahala Ustaz. Bisa apa? Over pahala. Apa ada over pahala? Kayak wong sing puasa Arafah karo puasa apa? Karo puasa Asyura. Ya, puasa Arafah sama puasa Arafah itu kapan toh? 9 apa? Dzulhijjah. Kalau puasa Asyura 10 Muharram. Pahalanya napa niku? Kalau puasa Arafah itu pahalanya menghapuskan dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kan sing dihapusakan berapa? 2 tahun. Kalau puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Lah Ustaz, kalau dalam 1 tahun itu saya puasa 2 hari ini, Arafah sama apa tadi? Asyura, berarti kan wis over Ustaz. Jadi wis 3 tahun dosaku diampuni. Padahal kan nyong nembe setahun sing wingi Ustaz. Berarti kan kakian pahala Ustaz. Ada
Ada orang berpikiran seperti itu? Ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Dan nggak selayaknya berpikiran seperti itu. Tenang apa? Itu bagi orang yang ibadahnya diterima. Tadi yang sholat subuh dapat pahala semalam suntuk. Kemudian orang yang sholat isya dapat pahala setengah malam. Itu bagi yang sholatnya diterima. Dan tidak ada jaminan bahwa sholat kita itu diterima. Dan tadi yang masalah puasa tadi 2 tahun, kemudian apa? 1 tahun, 2 tahun untuk puasa Arafah, puasa Asyura 1 tahun. Itu bagi yang puasanya diterima. Nah sekarang apa ada jaminan dari langit kalau puasa kita mesti diterima? Jaminan dari mana? Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang membuat bulu kuduk kita itu merinding, yaitu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani di dalam kitab beliau At-Targhib, dan isnad hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbalu lahu salah. Ada manusia yang sholat 60 tahun. Pinten tahun? 60 tahun. Berarti berapa sholat itu? 5 ping 300 swidak ping swidak. Pira gue? Akeh. Ya. Gue jawabannya kayak nyong pada gue kayak gue. Ya. Guru matematika wonten? Pundi guru matematika? Hah? Mboten wonten. 5 ping 300 swidak ping swidak. Ribuan sholat dia kerjakan. Tapi apa kata Nabi SAW? Ma tuqbal minhu sholatun. 1 sholat pun gak diterima. 1 sholat pun gak diterima. Dari berapa sholat tadi? Ribuan sholat. Ini medeni banget kan, Ustaz. Ngesuk nyomoh sholat nek kayak gue, Ustaz. Oke, sing sholat baru mesti diterima apa maning? Sing ora sholat. Ya. Yang betul ketika kita mendengar hadis seperti ini adalah kira-kira kenang apa ya? Itu ya. Jadi bukan lah ngesuk nyong rahan sholat. Nah, bukan seperti itu. Solusinya bukan itu. Solusinya adalah kita cari tahu kenapa orang ini 60 tahun sholat kok gak ada yang diterima. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW selanjutnya. La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Orang ini suatu saat rukuknya sempurna, tapi sujudnya nggak sempurna. Di lain hari yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Sujudnya sempurna tapi rukuknya nggak sempurna. Berarti ada yang nggak benar dalam sholatnya. Sholatnya kur kayak apa? Ayam notoli beras ya. Jadi kalau sholat ruku sujud kayak notoli beras, taktuk 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 taktuk. Mulanya ada sholat tercepat sedunia. Oke? Pinten menit itu? 7 menit. Pinten rakaat? 23 rakaat 7 menit. Jangan bisa bayangkan 23 rakaat 7 menit. Teng mriki pinten rakaat? 11. Pinten menit? Sejam. Masya Allah. Temenan gitu. Setengah loh. Jadi kan bisa bayangkan jemaah yang kami hormati, sing 11 bepitung rakaat. Masa sing 23 pira?
Maaf, sing 11 be setengah jam. Masa sing 23 7 menit sih kepriwe jajal. Kalau jenengan nggak percaya, lihat aja videonya di YouTube. Ya, bagaimana cara sholatnya? Ya. Saya tidak mempermasalahkan mau sholat 23, mau sholat 11, monggo. Masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat. Mau 23 monggo, mau 11 monggo. Tapi sing penting sholatnya sing bener. Istilah fikih niku sing tuma ninah. Ya. Tuma ninah itu ya kira-kira bisa gue baca minimal subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Minimal baca itu sekali cukup. Lah mungkin lebih sub. Lebih sub. Ya. Wis apa? Wis menyat sih kepriwe. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang-orang yang seperti itu perlu dikasih tahu hadis Nabi yang tadi saya baca. Maka yang seharusnya kita lakukan itu adalah introspeksi. Oh, sholat saya ini sudah sesuai dengan sholatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau belum? Padahal beliau SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara Rasulullah SAW takbiratul ihram bagaimana? Cara Rasulullah SAW sujud bagaimana? Cara Rasulullah SAW rukuk bagaimana? Ketika mengangkat tangan seperti apa? Kemudian bagaimana Nabi SAW bisa khusyuk di dalam salatnya? Dan ini lebih penting karena khusyuk adalah merupakan ruhnya salat. Kenapa? Ruh. Berarti nek salat mboten khusyuk kayak awak orang anak ruhnya alias nun sewu batang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Salat subuh disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan sekelompok malaikat untuk melaporkan aktivitas hamba-hambanya di siang hari, dan sekelompok malaikat melaporkan aktivitas hamba-hambanya di malam hari. Jadi ada rombongan malaikat tugasnya lapor kepada Allah aktivitas hamba di mana? Di siang hari. Dan ada sekelompok malaikat tugasnya melaporkan aktivitas hamba di malam hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan malaikat ini gantiannya sifane pergantiannya nggih, itu di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Pergantian malaikat siang sama malaikat malam. Sing tugasnya wis rampung apa? Munggah, sing arep labuh mudhun. Ketemu nih itu ketika sholat apa? Subuh sama sholat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat yang sudah selesai dari tugasnya naik. Begitu naik ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sudah tahu sebelum bertanya. Jadi jangan sampai jenengan nanti bayangkan, oh Allah masa nggak tahu, tahunnya datakan apa? Takon enggak. Nah, Allah sudah tahu. Sebelum Allah bertanya, Allah sudah tahu.
Ya, Nabi SAW mengatakan, "Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim." Allah bertanya kepada malaikat dalam keadaan Allah lebih tahu daripada malaikat. Ini supaya tidak timbul prasangka yang ndak-ndak di dalam benak kita. Apa pertanyaan malaikat? Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Ketika kalian tinggalkan hamba-hambaku. Lihat. Ketika kalian tinggalkan hamba-hambaku, apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan? Maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, dan kami datang ketika kami datang mereka sedang sholat. Subhanallah, indah sekali rapot kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang, bagaimana keadaan itu orang itu? Ya Allah, pas lagi kami tinggalkan esi ngorok, pas kami datang esi ngorok. Na'udzubillahi min dzalik. Maka keutamaan yang keempat, sholat subuh itu disaksikan dan dilaporkan oleh para malaikat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apa sholat yang lain nggak dilaporkan, Ustaz? Apa sholat yang lain nggak dilaporkan? Semua amalan kita dilaporkan. Tapi kenapa yang disebutkan secara khusus di sini sholat apa? Subuh dan juga sholat asar. Karena sholat subuh gue di antara sholat sing paling abot. Ya. Di antara sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh. Ya. Makanya Nabi SAW secara khusus berbicara tentang sholat subuh dan sholat isya. Ya. Nabi berbicara tentang sholat subuh dan sholat isya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Laisa salat athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi kaum munafikin. Yang disebut siapa? Orang munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi sholat isya dan sholat subuh. Isya dan sholat subuh. Sholat isya itu kan mangsanya apa? Sepengennya leyeh-leyeh. Mulanya bar maghrib itu Nabi memakruhkan tidur. Jadi tidur habis maghrib itu hukumnya apa? Makruh. Bok apa? Bok bablas. Maka isya itu coba perhatikan di masjid. Maghrib mandan rame, isya susut. Ya padane maghrib 5 sof, isya gadi pira? Gadi sesof, mending sesof. Di masjid yang lain 11. Ya. Imam karo di masjid yang lain borongan. Ya azan, ya qomat, ya imam, ya makmum. Borongan pahala gue. Coba jenengan suatu saat pergi ke masjid-masjid, ya, kadang-kadang di kampung-kampung seperti itu. Bahkan saya pernah melihat masjid nganti wedhus mlebu. Kambing masuk ke masjid. Kotoran kambing di mana-mana. Mengenaskan. Ya. Ada yang ngusul gue dipageri ben ora apa? Ora mlebu. Kudu dipageri Mas, dienggo salat. Gue ngapa dipageri? Asal dipakai salat kambing gak akan masuk. Gue kan saking kebangetan wedhus, apa menungsane gue? Siapa sih kebangetan? Wedhus apa menungsane? Wedhus tuh nggak mikir. Wedhus itu nggak punya akal. Ya, yang punya akal adalah manusia. Ya.
Maka sholat yang paling berat itulah sholat apa? Subuh. Dan memang godaannya itu berat sekali. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, redaksinya Imam Muslim, pernah ditanya, dzukira inda Rasulillah SAW rajulun nama lailatan hatta asbah. Pernah ada seorang cerita kepada Nabi SAW tentang seorang yang tidur semalam suntuk nanti orang subuhan. Nanti orang subuhan. Kata Nabi SAW, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Itu adalah seseorang, maaf, yang kedua telinganya itu dikencingi setan. Apa? Dikencingi setan. Jenengan mau telinga jenengan jadi sepitengnya siapa? Setan. Mau nggak? Nggak mau. Bangun. Ya. Lawung kadang-kadang dengar azan, padahal wis nganggo apa? Toa, yura tangi. Ada sebagian orang itu kalau sudah tidur kayak watu. Bok anak mercon nang pinggirnya orang apa? Orang tangi. Ya. Wonten niku. Wonten. Latihan jamaah yang kami hormati. Latihan. Ya. Latihlah diri kita, dengar azan. Oh, saya lagi di apa? Dipanggil. Hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Itu yang manggil siapa? Allah. Yang manggil Allah. Coba saya tanya, kalau ada prajurit dipanggil sama komandan, apa jawabannya? Siap. 46. Siap dan. Nah, kalau ada seorang bawahan di perusahaan dipanggil sama bosnya, kamu tolong datang ke sini segera. Siap, langsung datang. Digaji berapa sih? 5 juta, 10 juta. Allah ngasih kita berapa? Allah ngasih kita berapa? 10 juta? Mata yang kita miliki ini berapa harganya? Berapa? Ada orang datang kepada jenengan, tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, wonten apa? Badhe tumbas matane jenengan. Kulo tumbas 100 juta. Pripun? Dengan senang hati atau dengan ya mau ya kebangetan temen mata warti 100 juta gak akan kita lepas ya. Dan kita punya berapa mata? Itu baru mata, belum telinga, belum mulut, belum tangan, belum jari-jari. Yang ngasih ini semua, yang manggil kita hayya 'alas shalah. Masih kita katakan engkau disit lagi asyik badminton ya. Masih katakan engkau disit lagi apa maning nonton bal-balan ya. Masih mengatakan nanti dulu lagi dolanan perkutut. Subhanallah. Ini yang manggil Allah Rabbul Alamin, yang dalam 1 detik dia kuasa untuk mencabut izin penglihatan kita, yang dalam 1 detik dia kuasa untuk mencabut izin pendengaran kita, yang dalam 1 detik dia kuasa untuk mencabut izin gerakan tangan kita. Ada orang bangun ujuk-ujuk tangannya orang bisa digerakkan, ada banyak. Stroke ya. Ini yang keberapa ini? 4. Coba diulangi. Yang pertama semangat, yang kedua ditanggung Allah, yang ketiga disaksikan malaikat dan dilaporkan kepada Allah, yang keempat mendapatkan pahala semalam, yang kelima
mendatangkan cahaya di hari kiamat. Napa? Cahaya di hari kiamat. Ustaz, apa kita butuh cahaya, Ustaz? Butuh. Ketika seorang semuanya selesai dari urusan di padang mahsyar. Di mana? Padang mahsyar. Di situ ada hisab. Ya. Setelah seorang selesai dihitung amalannya di padang mahsyar, maka perjalanan berikutnya adalah menuju ke surga. Akan tetapi untuk sampai ke surga, kita harus melalui sebuah jembatan, as-sirat. Sebuah jembatan yang kecil sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan lebih kecil dari rambut. Rambut, jemaah. Kita jalan di atas tali tambang saja kita nggak bisa. Di atas apa? Rambut. Dan yang lebih mengerikan, saat itu kondisi gelap gulita. Ada lampu saja kita entah bisa jalan atau tidak. Ini sudah tipis, jembatannya gak ada lampu, gelap. Dan ketika dalam kegelapan itulah Allah membagi-bagi cahaya. Dan cahaya masing-masing tergantung amalan yang dia kerjakan ketika di dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yu'tawna nuruhum ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Manusia saat itu akan dibagi oleh Allah cahaya sesuai dengan amalan masing-masing. Dan dengan cahaya itu dia bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Minhum man nuruhu mithlul jabal. Ada di antara mereka yang cahayanya seperti gunung. Pinten watt niku? Lampu gedene segunung. Pinten watt? Gunung Slamet kuwi dadi apa? Lampu. Ya. Mungkin bisa buat nerangi wong Banyumas, ora kur semampir kok, Banyumas. Ya. Wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah. Dan ada di antara mereka yang cahayanya seperti pohon kurma. Pohon kurma sih kados napa? Pohon kelapa wis lah, pohon kerambil. Lampu gedene sepohon kerambil. Si padang pol. Wa adnahum nuran. Dan orang yang cahayanya paling sedikit, manuruhu ala ibhamihi. Orang yang cahayanya di jempol dia. Jempol gitu. Ya, semene iki. Yudfa'u marratan wa yuqadu ukhra. Kadang murup, kadang mati. Bemok repot, Bok. Wis sejempol kadang murup, kadang mati. Kuwi njejel ketone lho ya. Wis sing kadang salat kadang ora ndean. Ya. Ndean kuwi sing salat sedina preine seminggu. Ya. Salat seminggu preine sebulan. Salat sebulan preine setahun. Napa wonten Ustaz salat sebulan preine setahun? Lah gue pas lagi Ramadan mangkat masjid bubar Ramadan kelalen masjid. Dalan mau masjid sing dia. Ya. Ndean gue wong entean lho, ndean. Ya. Terus supaya cahayanya sempurna bagaimana Ustaz? Supaya cahayanya full. Ya. Dengarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid." Berilah kabar gembira kepada orang
yang mau berjalan ke masjid dalam kegelapan malam. Peteng-peteng gelem apa? Memejit. Ya. Disuruh kasih kabar gembira apa? Bin nurit tami yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang mau susah-susah, menyeretkan kakinya ke langit, menyeretkan kakinya ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Kasih kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang full, cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ya, subhanallah, sekitar 1 tahun yang lalu saya dikirimi video seorang kakek yang buta, kalau nggak salah di Saudi. Tapi dia nggak putus asa. Dia pengen sholat di masjid. Kakek-kakek buta. Apa yang dia lakukan? Takut dia kesasar. Dia minta tolong diikatkan tali, entah rafia entah apa, diikatkan ke pintu pagar rumahnya, diikatkan ke pagar masjid, diikatkan ke pagar masjid, kemudian diletakkan di jalan. Benora apa? Benora bancali wong. Setiap dia akan ke masjid, dia keluar dari rumahnya, gerayap, goleti tali, cekelan tali. Malu jamaah, malu. Kita yang sehat, yang mata masih sempurna, fisik masih kuat, apa alasannya? Kakek-kakek seperti ini nih yang bikin nanti kita di akhirat berat. Apa alasan kita nanti kalau ditanya sama Allah? Sakit ya Allah. Sakit apa? Panu orang masjid. Ya Allah. Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, sampai kepalanya itu diikat dengan sorban untuk mengurangi rasa pening yang ada di kepala, dan supaya bisa ke masjid, beliau itu dipapah oleh 2 orang. Kata sahabat yang melihat Nabi SAW saat itu, sampai kaki beliau itu tidak kuasa untuk menapak, gak kuat saking pusingnya beliau, sampai dipapah 2 orang ke masjid. Ya. Padahal beliau siapa? Orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni. Seperti ini loh menjaga sholat berjamaah. Kita buru-buru jamin surga, dosa ya Allah nggak tahu, kita banyak banget dosa kita. Ini yang keberapa ini? 5. Yang terakhir, surga. Kenapa? Surga. Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardaini, barang siapa yang sholat 2 sholat dingin. Apa sholat dingin gue? Nanti saya akan jelaskan. Sholat dingin, ketika subuh itu kan sedang apa? Dingin. Asar dingin nggak? Asar itu cahaya matahari mulai meredup, makanya dikatakan dingin. Ya memang sih nek nang Purwokerto ya panas. Akan tetapi itu sudah lebih mending daripada apa? Zuhur. Jadi kan bandingannya itu adalah zuhur, ya. Kalau asar sama zuhur jelas lebih dingin asar. Man shallal bardaini, barang siapa yang sholat 2 sholat yang dingin ini, dakhalal jannah, bakalan mlebu napa? Surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sholat apa tadi? Subuh, asar. Subuh, asar. Alhamdulillah Ustaz yang kawit ngesuk insyaallah subuh asar maghribe ora. Bukan itu maksudnya jamaah ya, bukan itu maksudnya. Kenapa kok yang disebutkan subuh sama asar coba? Kira-kira kenapa? Kenapa? Barometer. Apa? Barometer. Biasanya nek sing gelem subuhan karo gelem asaran, biasanya sholat liyane gelem, biasanya kayak gue. Soalnya zuhur sama subuh sama asar itu termasuk sholat yang paling sulit. Ya, termasuk sholat yang asar apa maning. Aduh, gue lagi mangsane apa? Jadi kan baru pulang kantor jam berapa? Jam 4. PNS apa namanya guru-guru jam berapa? 1:30. Ya bayangkan 1:30 kan nggak bisa langsung tidur kan, makan dulu, leleh-leleh disit, gelebak kanan gelebak kiri. Jadi kan nembe dan jam 2:30 nembe bisa les. Begitu 1/2 jam ujuk-ujuk apa? Gue kan mandan apa? Puyeng gitu. Kalau yang sholat sepertinya aja berangkat, apa mending maghrib? Apa mending maghrib? Makanya perhatikan baik-baik, subuh sama asar, gue jamaah sing paling setitik. Sing paling akeh apa? Maghrib. Paling gampang maghrib itu. Ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan istiqamah. Berapa? 6. Pertama, semangat. Yang kedua, ditanggung Allah. Yang ketiga, disaksikan dan dilaporkan oleh malaikat. Yang keempat, mendapatkan pahala tahajud semalam suntuk. Yang kelima, cahaya pada hari kiamat. Yang keenam, surga. Mudah-mudahan dengan 6 ini cukup untuk memotivasi kita menjadikan sholat subuh di masjid Nur Sa'adah seperti Jumatan. Orakur pas lagi anak pengajian. Nah, tapi setiap apa? Hari. Kemudian nular kepada masjid-masjid yang lainnya sehingga Indonesia menjadi negara yang ramai ketika apa? Subuh. Orang ramai pas demo tok. Ramai ketika apa? Subuh. Ya. Dan silakan. Pertanyaan pertama, tadi dikatakan bahwa sholat subuh itu pahalanya lebih besar daripada yang lain. Terus sholat yang lain bagaimana level pahalanya? Maaf, kayaknya tadi saya nggak menyampaikan seperti itu. Ya, saya tidak menyampaikan bahwa pahala sholat subuh lebih besar. Cuma saya menyampaikan bahwa sholat subuh itu lebih berat. Lebih apa? Berat. Jadi kalau pahalanya semuanya ya pahala. Sholat fardu pahalanya semuanya besar. Semuanya besar. Dan lebih besar daripada sholat sunnah. Maka jangan sampai jenengan tahajudnya rajin, subuhane orang rajin. Jadi jenengan orang keton mau nang masjid Pak, iya membungi subuhane suwe tahajudnya suwe banget nanti kerainan. Salah. Yang betul apa? Subuhnya diprioritaskan. Bahkan kalau subuhnya diprioritaskan dapat apa tadi? Pahala kayak orang tahajud. Ya, kayak orang tahajud. Jadi wallahu alam selevel. Yang kedua, bagaimana kalau makmum terhadap imam yang sholatnya kayak tadi, ekspres, ya, sholatnya super cepat. Pertama, dinasihati. Dinasihati dengan cara yang baik. Dinasihati dengan cara yang baik. Apalagi kalau imamnya ini sudah sepuh. Ya, kalau sudah sepuh itu kadang-kadang sering lebih sensitif. Kadang-kadang kalau yang negur masih muda, lah bocah wingi sore ngerti apa. Ya. Maka harus dengan bahasa yang sopan. Kalau perlu pinjem lisannya orang yang selevel dengan dia. Ya, orang yang sama-sama apa? Sepuh. Ya. Mbah nun sewulah anu jenengan kan seusia, tolong jenengan yang menyampaikan ini kepada imamnya itu dengan cara yang lembut. Didoakan. Yang kedua, mudah-mudahan dapat hidayah.
Kalau langkah-langkah ini sudah dilakukan, sudah berusaha di lobi sana lobi sini, ternyata kok nggak mau mundur juga, cari masjid yang lain. Kenapa? Karena tumakninah itu rukun. Napa? Rukun. Rukun itu kalau nggak dilakukan, sholatnya napa? Nggak sah. Nek imamnya ora sah, makmumnya ora sah. Nek imamnya sholatnya tidak sah, maka makmumnya pun sholatnya tidak sah. Contoh, imamnya ngentut. Imam apa? Ngentut. Sholatnya berarti batal. Itu kalau diteruskan, makmumnya kabehan apa? Batal. Soalnya batalnya imam itu akan ngefek kepada siapa? Batalnya makmum. Kecuali kalau imamnya segera keluar, terus ngerisiki, nyong batal. Ngono maju, ya. Kalau seperti itu tidak apa-apa, ya. Kalau itu tidak apa-apa. Tapi rasa seru-seru, ya. Nyong ngentut, kapan kamu ganteni? Bubar sholat. Cukup di apa namanya? Dikode. Nah, sing dikode gue kudu paham. Dilutik-lutik, apa sih ngelutik-ngelutik? Lah bubar kabeh salate. Ya. Mulane di belakang imam itu sing siap untuk jadi imam. Ya, liyani ulun nuha minkum. Hendaklah yang sholat di belakangku adalah orang-orang yang siap untuk menggantikan apa? Imam. Ya, ada yang lain? Monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan. Okay. Apakah benar sholat itu kuncinya pintu surga? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan diperhitungkan, akan dihisab adalah apa? Salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka sisa amalannya yang lain akan dianggap baik. Fa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lainnya juga akan teranggap apa? Rusak. Itu yang saya tahu. Tapi kalau khusus hadis menyebutkan bahwa salat pintunya, kunci pintunya surga, saya tidak tahu. Kalau kuncinya surga itu setahu saya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti nek wong wis ngucap la ilaha illallah mesti mlebu surga? Mesti mboten? Ya enggak, belum tentu. Kenapa? Karena setiap kunci itu ada geriginya. Nah, gigi kunci ke. Kunci itu kan ada apanya? Gigi. Anak gerigi ini. Ya. Kalau jenengan dapat kunci polosan, orang apa? Gerigi ini orang bisa buka. Geriginya inilah sholat, puasa, zakat, ya, haji bagi yang mampu. Oke, ada yang lain monggo? Monggo. Agar kita mengajak anak-anak terutama yang belum balik itu bagaimana? Ke masjid. Bagaimana etika kita ngajak anak ke masjid? Pertama, kapan kita boleh ngajak anak? Kapan kita boleh ngajak anak itu? Setahu kami para ulama tidak menjelaskan umur tertentu. Nek 2 tahun berarti wis oli 3 tahun, oli setahun urung oli, bukan. Tapi dilihat dari anak ini sudah bisa dikondisikan atau belum. Anak ini sudah bisa dikondisikan atau belum. Dikondisikan itu maksudnya apa? Orang reyang. Karena bocah sing masya Allah ditinggal ramane sholat keliling nun sewu nggih, ini saya lihat sendiri naboki bokonge sing lagi pada sholat plok mending nek orang melurutaken nek melurutaken kan repot, kan ada sebagian orang kan nun sewu nek sarungan gue orang nganggo orang nganggo apa-apa jero kan repot kok bubar sholatnya. Nah kalau kayak anak seperti ini ya jangan.
Ya, jadi anak bisa dikondisikan. Nah, mengkondisikan anak itu butuh perjuangan. Saya kasih contoh Rasulullah SAW. Ketika beliau membawa cucunya, salah satu cucunya yang bernama Umamah. Siapa namanya? Umamah. Diceritakan dalam hadis tersebut, begitu beliau takbiratul ihram, bahkan sebelum takbiratul ihram, beliau sudah gendong. Sudah apa? Gendong. Lah nek Arab sujud kepriwe? Begitu beliau akan rukuk, diletakkan. Sampai sujud, selesai sujud, berdiri, digendong lagi. Nanti begitu akan rukuk, diletakkan lagi. Bangkit dari sujud, gendong lagi. Lho sih kepriwe Ustaz? Berapa apa? Berapa gerakan gue Ustaz? Jadi nek ping telu wis batal salate. Jadi nek kukur-kukur jiro lu. Oke, jenengan ping telu nggih. Wis luwih kowe jenengan ngangkat. Siji, jiro lu papat, medhunaken maning 5. Ora kur telu kowe malah 5. Yaitu pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang lebih kuat adalah kalau gerakan itu memang diperlukan, maka tidak apa-apa. Kalau memang diperlukan. Dalilnya tadi Nabi SAW gendong apa? Cucunya itu berapa gerakan itu? Coba ngangkat, ngebrukakan, ngangkat, ngebrukakan. Itu kan berapa gerakan? Ya. Makanya sekalian ya ini mumpung kesempatan bagus. Orang kadang-kadang bawa HP ke masjid, Pak, bunyi. Karena takut sholatnya batal, akhirnya dijorakan bayi HP ini muni. Iya nek padane kur kring kring kring. Jangan bisa bayangkan ringtone gue iwak peyek. Ringtone iwak peyek. Nang masjid wong lagi sholat kekrungune apa? Iwak peyek. Lah, berarti kan dia ngerusak orang sholatnya wong semasjid, rusak kabeh gara-gara wong siji ki. Ya. Terus bagaimana yang dilakukan? Matikan. Syukur-syukur sebelum sholat sudah dimatikan atau minimal di silent. Nek kelalen kok moni rogoh, tangan masukkan ke saku, matikan. Kira-kira nung dia mencet, wis pokoknya asal pencet ben apa? Mati. Ya. Apa perlu ditokakan Ustaz kalau dideleng? Ya aja. kalau dideleng gak boleh. Ya. Jadi kembali kepada siapa tadi? Rasulullah SAW dan cucunya namanya Umamah. Ini loh tipe orang tua yang bertanggung jawab. Jadi gawa bocah kue aja kur digawa terus dijor klowor. Ya. Ini perilaku yang kurang baik. Ya apik sih Masya Allah gawa apa? Bocah memejit, tapi digatekakan bocah aja digawa masjid baru terus dicul. Nun sewu nggih diumbar. Wah bocah pelayon ngono, pelayon ngene. Bengok ngono sing nangis, sing kejedot, sing kecemplung. Bak, aduh jan. Ya wong tuane nang endi ya? Ya mending nek wong tuane nang masjid, jebulane wong tuane nang perapatan. Lagi gaple. Aduh, jan repot pancen nggih ngadepi wong akeh nggih. Ya, jadi ketika sudah bisa dikondisikan dan mengondisikan anak itu butuh perjuangan. Cukup? Cukup. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa namanya apa? Kafaratul majlis. Sampun apal? Sampun? Pun apa dereng?
Sampun ya. Monggo kalau yang sudah hafal bisa baca sendiri, yang belum hafal bisa membaca bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata sangat kelenta-keletonipun atur kula nyuwun kungi pangapunten. Ini terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.